Itu namanya asumsi, Bu. Iya bagus pakai ayat Bu, karena ini sama-sama anak pendeta, tapi Bu Karyana ini kan beliau sudah Nah, diskusi sampai jadi live di enggak YouTube di apa kan? sebenarnya kalau kita di Kristen, kalau ada pertanyaan baru tidak ada di Bible, jangan kita jangan Jadi ada kalau tidak ada di dalilnya. Bible ya. Oh sabar, Mana coba? Pak Mana? Arianto. Begini, anak pendeta Arianto katanya Ibu Karyana lagi cari dalilnya. Saya suka sama Bang Ari karena langsung minta apa dalil, tapi Bu Karyana ini tegas sekali nih, luar biasa nih. Saya dapat ilmu banyak loh. Saya Ya, saya catat tidak ini. bisa karena Luar biasa ya. kayaknya itu enggak ada ayatnya di enggak ada ayatnya di Injil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di naungan aras Allah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam dan Kristen. Dan di sini perdebatannya lucu nih kamu semuanya. Yang datang nih para penghujat yang pada akhirnya ya malu sendiri ya, karena memang apa yang mereka sampaikan itu tertulis juga di dalam kitab mereka. Baik kamu semuanya, demikian videonya. Bapak, oke? Makanya kalau lu nggak usah percaya saya deh, tetapi percaya kepada Bu Karyana aja, contoh ya kan? Contoh ini kita ini nggak usah percaya saya, percaya sama Bu Karyana deh, dia kan CEO saya. Kayak gitulah kira-kira. Tetapi saya bukan Bu Karyana, oke? Tetapi kita adalah satu dalam apa? Satu dalam persahabatan, bukan satu dalam cinta loh ya, bukan. Tetapi satu dalam persahabatan, oke? Sepakat sampai di situ? Oke, cakep. Dan yang di bawah tolong di tap dulu ya. Oke. Dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang telah mengutus aku. Bukan artinya pada saat itu orang melihat Bapa, tidak. Gitu tadi ya kan? Artinya kalau kau mengikuti perintahku, kau juga mengikuti perintah Bapa. Betul? Ayat 45 ya. Sepakat? Oke, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Terang itu apa? Penunjuk jalan kebenaran. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Supaya kalau kita mengikuti perkataannya kita selamat. Kan begitu? Oke, inilah pekerjaan yang sebenarnya. Bukan menciptakan langit dan bumi, bukan. Oke. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi. Oke, kita dengarkan. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini ayat ini enak kalau kita bisa paham ya. Jadi setiap orang memang hakim itu ya dirinya sendiri. Dialah yang menentukan dirinya. Yang menghakimi siapa? Bapak. Sabar dulu saya, sabar. Baca dulu ayat itu. Tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Yang hakim siapa? Bukan berarti menghakimi diri sendiri. Bukan. Yang dimaksud di sini, kita itu mendapatkan hukuman atas perbuatan kita sendiri. Ini maksudnya ayat ini. Jadi kalau kau berbuat jahat, berarti kau sudah menghakimi dirimu sendiri. Tetapi kalau kau berbuat baik, kau juga sudah membaiki dirimu. Ini maksudnya ayat ini. Karena ada hukum Taurat, betul? Ya, namanya hukum gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan hakim itu, kalau kau mau masuk kerajaan surga, berbuat baiklah. Kalau kau tidak mau masuk kerajaan surga, berbuat jahatlah. Itu maksudnya. Aku datang bukan untuk menghakimi. Gitu, oke? Jadi setiap manusia, hakim yang sebenarnya itu adalah dirinya sendiri. Kau mau kemana? Kau mau ke neraka berbuat jahat, kau mau ke surga berbuat baik. Gampang kok, oke? Akibat pelanggaran dosa, kenapa ada pelanggaran? Karena ada hukum. Gitu loh, Papi. Betul. Hukumlah yang menjadi hakim, bukan diri sendiri. Pemilih hukumlah menjadi hakim.
Lain. Bapakku yang di surga, pemilik hukum. Lain. Nantilah itu lain pembahasannya itu kan. Oke, lanjut 48 dibaca. Nanti kita pelan-pelan dibaca 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya itu? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi hukum yang sebenarnya, hakim yang sebenarnya itu adalah hukum yang diturunkan oleh Tuhan. Itulah hakim. Paham sampai di situ sayang? Pemilik hukum. Siapa pemilik hukum? Pemilik firman. Siapa yang memiliki yang menurunkan, itulah yang menghakimi. Lah ini coba bacain ayat ini. Ya, barang siapa 48. menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, yaitu hukum Taurat, jangan berzina, membunuh ini. Itulah akan menjadi hakim pada akhir zaman. Siapa yang memberikan hakim itu? Hukum itu? Firman itu? Bapa yang di surga. Jadi yang menghakimi Bapa atau Yesus? Melalui Apa? anaknya. Pekerjaannya adalah dikerjakan oleh anak. Pemilik firman adalah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Ya, itulah yang menjadi penyampai firman. Ya kan? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah akan menjadi hakim pada akhir zaman. Yang pemilik firman adalah Sang Elohim, Sang Sumber. Yang melalui anaknya memberikan firman, yaitu hukum 10 di Gunung Sinai melalui Musa. 10 hukum Taurat ada di Imamat 20. Ya, Imamat 20 ya. Tuh. Itu firmannya. Kan ada di sini juga dituliskan ini. Ya kan? Ya. Jadi yang menghakimi ini Bapa, Yesus atau firman? Dikatakan di sini kan, jikalau seseorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya. Contoh nih, jangan membumbun. Lalu Anda membumbun. Ya kan? Tidak melakukan firman ini. Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Aku tidak menghakimi. Siapa yang tidak menghakimi di situ? Maksudnya pemilik firman adalah Sang Elohim melalui anaknya. Nah, di sini dikatakan sabar. Ya, coba ulang-ulang dulu tadi. Aku tidak menghakimi. Iya. Siapa itu? Siapa aku itu? Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang tidak menghakimi di situ? Yesus. Berarti yang menghakimi siapa? Bapa di surga. Pemilik firman. Berarti Yesus tidak menghakimi, betul? Pemilik hukum. Iya, berarti Yesus tidak menghakimi, betul? Ya, nih ya. Bapak. Coba dibaca ulang. Ini ku apakan aja. Iya. Bapak pemilik firman melalui anaknya. Dia yang penyelamat, dia yang menuntut. Dia yang menghakimi. Yang menghakimi Bapak atau anak? Bapak. Bukan anak. Dia menyelamatkan. Melainkan untuk menyelamatkannya, kan dikatakan, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, kata Yesus. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Ini juru selamat. Ya. Bapak adalah pemilik firman melalui dia. Betul. Jadi yang menghakimi ini anak apa bapak? Bapak. Bukan anak? Bukan, karena dia penyelamat. Oke, berarti Yesus tidak menghakimi, betul? Tidak. Berarti cuman Bapak yang menghakimi? Yes. Coba buka Yohanes 5:22. Itu Kak Darni membaca itu, ya. Itu dulu, Papi. Dia membaca, aku datang sebagai hakim. Iya. Dia hakim, ya kan? Tapi darahku untuknya, juru selamat.
Ya kan? Aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi dua pedang yang tidak kontradiksi. Sejujurnya tidak. Oke. Jadi tadi dibaca di Yohanes 12, yang menghakimi itu Bapa atau anak? Yang menghakimi. Iya. Ya, ketika dia datang sebagai hakim, datang sebagai hakim, sebenarnya konteks kedatangan Yesus adalah menyelamatkan manusia. Ya. Itu sebenarnya. Iya, yang menghakimi manusia nanti ini Yesus atau Bapaknya. Jadi gini, Papi, gini cara menyikapi dan mengerti Bible. Ketika Yohanes berkata demikian, di mana tadi yang itu ini menuliskan Yohanes. Siapa yang menuliskan tadi? Sama-sama, sabar. Yohanes 5:22 kata Pak Yohanes. Ini Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Lalu Pak Yohanes lagi bilang di 12, yang menghakimi itu Bapa. Jadi yang mana yang benar? Silakan. Ya, ketika dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Kan? Ya, artinya apa yang dilakukan Bapa sama dengan yang dilakukan anak. Itu yang maksudnya di sini. Jadi sejujurnya jadi yang menghakimi Bapa atau anak? Jujur. Ya, kalau dibilang Yesus, darahku untuk manusia. Jadi ada alasannya. Kalau Karyana berbuat baik, ada alasan Yesus membela saya. Darahku tertumpah untuk Karyana. Tapi Begini, kalau saya Dinda melakukan firman, tidak ada alasan Yesus. Oh, saya tidak mengenalnya. Iya, Karena jadi siapa yang menghakimi, Bapa atau anak? pada prakteknya yang sebenarnya Bapa lah pemilik hukum, dialah pemilik firman melalui anak. Kenapa dikatakan Yohanes Yesus juga sebagai hakim? Karena semua pekerjaan dilakukan oleh anak. Gitu. Boleh dia hakim, boleh dia juga sebagai juru selamat, boleh juga dia pembela perkara, boleh juga dia sebagai terdakwa. Kok hakim merangkap terdakwa? Bagaimana ceritanya? Nah itu yang makanya pemikiran manusia, Tuhan katakan pemikiran rencanamu bukan rencanaku, pemikiran manusia bukan pemikiranku. Jadi kalau kita mengukur Tuhan dengan pemikiran kita tidak akan mampu. Tunggu Bu Karyana. Bagaimana caranya hakim merangkap jaksa, merangkap pengacara? Bagaimana caranya itu? Dia juga hakim, dia juga jaksanya, dia juga pengacaranya. Bagaimana? Coba? Oke. Karena anaklah sebagai utusan pelaku satu-satunya saksi yang datang ke bumi. Ya, malaikat hanya membantu. Bang Loding jangan ditelan itu. Aduh gawat ini. Disemprot. Tidak, ini begini loh. Tahu nggak Bu Karyana? Bu Karyana ini hatinya berkelah berantem loh. Papi Gembala ini saya pernah belajar ya ilmu mempelajari jiwa orang loh. Dari cara menjawab sebenarnya tidak sinkron antara akal dan mulut. Saya tahu. Enak aja. Betul. Oke. Kalau kamu bilang enak aja, coba jawab. Yang menghakimi Bapak atau anak? Bapak. Bukan anak. Bukan. Bagaimana Yohanes 5:22? Kenapa dikatakan aku memberikan nyawaku menyerahkan nyawanya kepada Bapa? Karena Bapa lah sebagai hakim yang mengatakan firman beranak cicik engkau penuhi seisi bumi ini. Lalu dia katakan jangan kau makan buah larangan itu. Ah ya kan, gua bilang juga pasti ke Adam deh. Emang siapa kita ini? Kalau bukan keturunan Adam. Cinta kita sudah mau sampai Barcelona, masa kembali lagi ke Yohanes 1:1? Tadinya udah mau sampai loh. Kita udah mau sampai ke Barcelona. Kenapa harus mundur lagi? Asal mula dosa loh, Papi. Asal mula dosa.
Harus Iya, tahu bukan asal muasal. bukan itu yang saya tanya. Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi lagi, melainkan telah menyerahkan kepada anak. Oke? Nah, berarti Bapak istirahat di situ di 5:22. Nanti di 1 Petrus lagi, ada juga di Petrus yang menghakimi itu Bapak. Nah, tapi kita bawa aja ke Bekerja, kan katanya bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga bekerja. Kan kata Yesus. Iya, jadi siapa yang menghakimi, Bapak atau anak? Mau bapak mau anak sama saja loh, Papi. Bagaimana sih? Yang diutuslah, yang diutuslah pelakunya semua. Dia juru selamat iya, dia penyelamat iya, dia juga hakim yang baik. Kenapa? Ya kenapa? Karena dia dilimpahkan semua kepadaku, diberi kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Berarti ada 2 hakim. jadi kedatangan kedua kali adalah yaitu dia sebagai raja di atas segala raja datang ke bumi ini, ya kan? Kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Di bumi yaitu sebagai datang dia menghakimi. Itu. Di bumi belum menghakimi. Belum. Ah, Nanti. jadi hakimnya ada 2. Bukan. Aku dan Jadi Bapak yang ada- hakim, jadi yang hakim yang sebenarnya siapa? Karena hakim ini ada hakim ketua, ada hakim anggota. Apakah Yesus hakim anggota? Bukan seperti pengadilan dunia, bukan. Bukan Coba. Bukan. Coba. Jadi pengadilan di bumi tidak sama dengan di surga. Pengadilan di Coba. surga adalah yaitu Bapa dan anak bekerja sama-sama memberikan contoh kepada semesta alam ini bagaimana akibat dosa adalah maut. Itu yang sebenarnya. Iya. Jadi sebagai Adam dan Hawa, nah, ketika Bapak itu membuat konsep bagaimana semesta alam ini supaya diatur dengan tidak seperti robot. Coba robot nih tinggal malaikat-malaikat di sana. Tunggu. Saya mau tanya dulu. Upah dosa adalah maut. Maut ini apa sih? Kematian permanen. Hah? Hangus di neraka. Iya. Kematian yang permanen itulah upah dosa, maut. Maut itu adalah kematian yang kekal. Bukan kematian Adam yang lalu. Adam kan masih dibangkitkan lagi. Percaya kan? Adam akan dibangkitkan lagi. Kalau yang terlepasnya antara jasad dan roh ini apa namanya? Gini, Papi, Orang mati gini. biasa. Ya. Ada Adam dan Hawa bertobat, mereka dikembalikan ke fitrahnya yaitu ke Taman Eden. Kain dia akan mati permanen. Kupastikan Kain tidak selamat. Dia tidak bertobat. Dia membunuh adiknya Habil dan membangkang kepada Tuhan. Dia akan mati permanen di dalam neraka. Dia akan dibangkitkan tinggal menerima hukumannya dan dia mengatakan, "Adillah engkau Tuhan. Adillah engkau Tuhan." Semua akan mengatakan demikian nanti orang-orang berdosa. Sabar dulu. Saya tanya dulu Bu Karyana. Boleh tidak orang dihukum sebelum ada hukum? Udah ada hukum pada saat itu. Nah, boleh tidak? Ya untuk apa dihukum kalau nggak ada hukum? Boleh tidak? Sabar dulu. Boleh tidak orang ditilang tidak pakai helm tapi belum ada peraturan? Jangan harus pakai helm. Boleh tidak? Tidak. Pertanyaan saya. Waktu Kain membunuh sudah ada aturan belum? Jangan membunuh. Waktu Kain membunuh. Sudah? Di mana itu tertulis? Ya, ketika dikatakan jangan, itu di tunggu. Coba. Ya. Ketika Tuhan mengatakan buatlah persembahanmu, itu kan aturan. Belum saya tanya. Waktu Kain membunuh Habel, tadi Bu Karyana bilang saya pastikan dia masuk neraka. Pertanyaan saya, apakah waktu Kain dan Habel itu sudah ada hukum Tuhan jangan membunuh? Silakan. Sudah. Di mana itu tertulis? Kita baca ya. Kita baca. Kejadian Kain dan Habel. Ini hukum pada saat itu.
Jadi bukan seperti jangan membunuh, bukan ini ya. Berarti belum ada. Nah, ini Mana? Contoh, sabar. Contoh hukum Taurat, jangan membun-bun. Itu udah hukum. Berarti kita tidak boleh membun-bun. Kalau membun-bun masuk neraka. Itu udah ada hukum. Pertanyaan saya mudah. Apakah Kain dan Habel pada saat kejadian itu sudah ada larangan dari Tuhan jangan membun-bun? Kalau ada di mana? Pokoknya ada yang dilanggar, Pi. Pokoknya, kok pokok? Ada yang dilanggar ini. Apa yang dilanggar? Orang belum ada hukum. Loh, ini tidak mengindahkan yang dikatakan Tuhan membuat persembahan. Ini ya, Kok baca ya. persembahan? Ini coba teliti apa di sini kesalahannya Kain dan Habel, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandung perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik kedua ya. Adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya, dan maka Tuhan mengindahkan Habel korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dia tidak berbuat baik, itulah perintahnya. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Padang? Ke padang, maksudnya ke ladang. Marilah kita pergi ke ladang, ke padang. Bukan ke padang. Bukan padang Sidempuan itu. Bukan. Tunggulah. Iya. 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Berbohong dia. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menggagakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu, kata Tuhan. Tuhan menghukumnya karena dia jahat. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Untuk engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Yaitu hukuman. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya udah, dihukum Tuhan dia. Pertanyaan saya, di mana ada hukum Tuhan dilarang membunuh kepada Kain dan Habel? Silakan. Belum ada hukum yang seperti yang diberikan kepada Musa di situ. Belum ada. Hukum yang diberikan Tuhan memberikan persembahan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan persembahan bukan dari buah-buahan, melainkan dari binatang itu loh. Baik. Boleh tidak orang dihukum kalau belum ada hukuman? Peraturan. Ya itulah pertama dia dihukum. Enggak, boleh tidak orang dihukum kalau belum ada peraturan? Tapi kok protes sama Tuhan? Protes lah. Kalau belum ada peraturan, pasti aku protes. Ayo. Iya, tapi memang protes sama Tuhan. Tuhan menghukum Kain karena membunuh. Itulah hukum. Itulah yang Kain dihukum, dimarahi Tuhan. Ya kan? Bagaimana mau dikatakan Kain dan Habel melanggar hukum Tuhan sementara peraturan dilarang membunuh belum ada? Coba. Tidak bentuk peraturan melarang ini akibat dari kelakuan Kain karena dia di awal mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mempersembahkan dengan sesuai keinginan Tuhan. Apa itu? Dia mempersembahkan buah-buahan, bukan dari domba yang disebutkan Tuhan. Kalau dua-duanya itu pasti dua-duanya diterima.
Nah, kenapa Ya. ada iri? Kenapa ada iri dan cemburu dengki kepada adiknya? Karena persembahan Kain, Habel diterima, persembahan dia tidak diterima. Kenapa ini? Ini sumbernya dari iblis. Itu loh. Oh iblis pula yang dibawa. Ya iyalah, Papi masa panjang loh, Pi nggak bakal ngerti lah udah. Begini Mi, begini kok begini loh, yang saya tanya, boleh tidak orang dihukum sebelum ada peraturan? Itu loh Mi, itu loh Mi, itu loh Bu Karyana, kok Mami mati. Protes aja lah sama Tuhan. Protes sama Tuhan. Kan pusing sendiri. Ini sampai gini kacamatanya. Ya iya. Makanya lucu di perjanjian lama itu Tuhan itu menghukum manusia belum ada hukum. Kalau di kami tidak, sebelum diturunkannya Adam dan Hawa ke muka bumi sudah dibuatkan aturan. Jadi Papi belum tahu. Sudah tahu dia. Oke, Papi belum tahu apa kesalahan yang dilanggar oleh Kain. Orang belum ada aturannya kok bagaimana mau bilang melanggar? Kenapa tidak ada aturan? Di mana peraturannya? Mereka itu mulai dari sejak kejatuhan dari orang tuanya, mereka selalu membuat persembahan dari domba. Itu sebenarnya melambangkan. Saya tidak memikirkan dombanya, sayangku, cintaku, negeriku. Itu kesalahan Kain. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, di mana peraturan hukum perintah Tuhan jangan membun-bun pada saat Kain dan Habel? Di mana ada perintahnya jangan membunuh karena tidak kan gitu? Itu yang saya tanya. Tapi tadi Papi bilang di zaman Musa, di zaman apa perjanjian lama orang-orang dihukum berdasarkan mata ganti mata ya. Itu hukum Kan sudah ada hukumnya. coba jenis hukum Taurat. Ya kan? Ya ini hukum apa loh? Hukum alam, hukum etika banyak. Tapi kok ini? Tidak, kalau hukum Taurat, Ten Commandment ada salah satunya jangan membunuh. Ada. Berarti kalau kita membunuh dihukum oleh Tuhan karena sudah ada. Nah, pada kasus Kain dan Habel belum ada aturan jangan membun-bun. Lalu Kain ini malah dihukum. Bagaimana ceritanya? Ini ya. Coba searching Papi. Jenis hukum Taurat. Hukum moral 1, hukum seremonial 2, hukum sipil. Ya kan? Hukum seremonial yaitu ibadah korban hari raya, makan haram pentahiran itu. Ya kan? Ada 3 jenis. Nah, kalau jenis hukum moral yaitu perintah tentang benar salah, yaitu contoh perintah Allah 10 hukum perintah, jangan membunuh, itu hukum moral. Hukum moral. Hukum seremonial ada, yaitu yang dilanggar oleh Kain, yaitu hukum yang seperti aturan ibadah dan korban. Dia melanggarnya. Kan udah Adam dan Hawa Tuhan sudah memberikan kepada mereka harus ada yang seperti kalian lakukan. Korban itu. Berarti itu hanya karena dia hanya masalah korban saja, lalu dia dipastikan masuk neraka. Ya, itulah membuat kaki Kain terkait-kait karena jadi korbannya salah membuat. Tuhan, coba Papi, kalau sekarang ini kayak kalian membuat korban bakaran, korban domba, lalu ada korban, lalu adalah Mr. Loring buat pandai-pandaian dia bikin dari roti atau dari apel, apa nggak salah? Lalu ketika Tuhan langsung menerima milik adiknya, dia panas hati, lalu dia bun-bun. Membuat kakinya menjadi dosa sehingga dia tidak selamat. Nah, salahnya Tuhan, kenapa dia nggak terima? Loh, kok jadi Tuhan yang salah? Gimana sih? Inilah Papi ini. Gimana nih kawan-kawan? Kok jadi Tuhan yang disalahin Papi? Ya iyalah. Jadi begini. Jadi dosa yang terberat pada Kain dan Habel ini persembahan atau membun-bun, itu aja dulu. Dosa kesalahan Kain adalah persembahan yang salah sehingga panas hatinya. Dia pertama membuat kesalahan kecil.
sehingga membuat kesalahan lebih besar, yaitu membunuh adiknya. Karena panas hatinya Tuhan menerima persembahan dari adiknya. Jadi itulah yang membuat Kain tidak akan selamat. Dan dia itu tadi, aku datang untuk menghakimi Kain, dia akan permanen, upah dosa adalah maut. Dia akan dibangkitkan kembali dan menerima hukuman. Itu Karena dosa salah persembahan aja gitu, bukan membunuh kan? pahit banget sih. Di awal dia salah mempersembahkan, ya kan? Pada akhirnya panas hati sehingga membumbun. Tadinya aku nih, ini ya. Aku tadinya udah ada dengki nih sama papi nih, ada dengki. Iya. Terus kedengkian gitu semakin besar sehingga aku berencana pergi ke dukun untuk atau apalah sesuatu hal dukun? itu. Oh, jadi kain ini ke dukun maksudnya? Contoh, jadi aku Saya kira kain kok ke dukun. Gak ada dukun. Iya. Bukan edukasi yang baik. Iya. Sehingga Lagian lu bilang dukun sih. Aku masih berencana sehingga bertemu, lalu aku kasih racun nih di makanan papi. Metong lah. Tadinya aku kebencian kecil dipupuk oleh iblis sehingga aku ini pembumbun jadinya. Begitu papi. Itulah yang dilakukan. Jadi kain ini dihukum karena membunuh atau salah persembahan. Membumbun. Itu yang terbesar. Dosa terbesar. Iya kan belum ada hukum, jangan membunuh. Kan belum ada Ya, perintah. Walaupun tetap aja papi. Oh, jadi kita boleh dihukum kalau belum ada peraturan, boleh. Peraturan pada saat itu yang dilanggar yaitu satu, inilah pertama kali orang membunuh. Ya, inilah pertama kali. Nah, bagaimana mau mengampuni dosa Kain? Tapi itulah itu juga rahasia Tuhan lah ya. Rahasia lah. Anggap aja hubungan kita juga rahasia, gak usah orang tahu kan. Keselamatan itu adalah rahasia masing-masing, pengalaman hidup masing-masing, ya. Tuhan mengukur sesuai dengan apa yang kita perbuat. Sekalipun aku tahu semua firman, tapi perbuatan tidak sesuai yang diperkataanku, tetap saja saya bukan anak-anak Tuhan. Begitu saudara. Baik, jadi itulah oke, saya ambil kesimpulan ya, sebelum mungkin mau istirahat atau apa ya. Nanti kalau kamu sakit, saya juga yang susah. Aku juga yang susah kalau kamu sakit kan gitu ya. Jadi begini, itulah di dalam kekristenan gini teman-teman. Terkadang Tuhan ini menghukum manusia ini belum ada hukuman turun. Belum ada peraturan gitu loh. Makanya saya sempat bingung ketika membaca tentang Kain dan Habel tadi yang dijelaskan. Kain ini sudah dihukum, padahal belum ada perintah, belum ada peraturan jangan membunuh. Lalu dia dihukum berdasarkan jangan membunuh. Disinilah rancunya. Makanya ketika saya tanya kepada Bu Karyana, apakah kita manusia ini atau orang-orang ini yang hidup di zaman sekarang bisa dihukum sebelum ada peraturan? Ternyata dia bilang tidak. Berarti sama dengan begitu. Bingunglah Habel. Sedikit lagi papi, jangan bingung. Sedikit lagi. Ada yang lupa. Dosa orang tuanya diwariskan kepada Kain dan Habel. Kain menerimanya dengan cara yang demikian, sehingga dia bukan dosa Adam yang diwariskan ya, dosa untuk cenderung melakukan dosa. Itu yang sebenarnya terjadi. Oke lah kalau begitu. Kita ini setiap hari melakukan dosa, setiap manusia cenderung melakukan dosa. Itu yang terjadi. Jadi itu yang dilakukan, diterima oleh Kain. Nah, Habel turut dua orang yang berbeda. Dia satu penurut, satu pembangkang. Tuh, langsung lahir anaknya yang pertama yaitu membangkang. Akibat dari dosa Adam dan Hawa turun kepada anaknya menjadi manusia dosa. Itulah sampai kita sekarang ini.
Ya. Selanjutnya saya mau bertanya begini Bu Karyana. Habel ini istrinya siapa? Nggak disebutkan karena perempuan nggak ada di Biblia, Pak. Di Nggak ada, Bible ya? itu dituliskan perempuan. Jadi, Lalu bagaimana manusia bisa berkembang? nah itu dia. Siapa dia. anaknya Adam dan Hawa selain dari Kain dan Habel masih terus berketurunan. Nah, Habel meneruskan, mungkin anaknya Adam ada perempuan. Apakah itu incest? Pada saat itu belum ada hukum. Oleh itu, Tidak apa-apa. ya kan? Ya tetap Nggak apa-apa keturunan. Ya. Ya, termasuk kita ini anda ini semuanya. Berarti pada saat itu Adam dan Hawa anakku mantuku. Ya, istilah kita sekarang itu jadi tabu. Kalau bagi mereka tidak. Anakku mantuku kan? Iya, betul. Nah, sama kepada Yesus, anakku Tuhanku. Betul? Tidak, tidak. Nah, Karena- Maria Tuhannya siapa? Yesus tidak pernah mengatakan Maria ibunya. Iya. Berarti Maria Tuhannya anaknya juga. Oke, sekarang kalau Maria bangkit, apakah dia menjadi bingung kepada Mungkin, Yesus? mungkin. Tidak, tidak. Karena selalu roh atau malaikat mengatakan dia melalui mimpi. Sampai-sampai ke Yusuf juga, ke Joseph, dia bermimpi juga mengatakan jangan ceraikan istrimu karena itu datangnya dari Elohim. Begitu. Oh, berarti Maria ini Tuhannya anaknya juga. Maria, Tuhannya Ya. anaknya. Iya. Dia tahu bahwa itu Tuhan. Iya, berarti Tuhannya Maria anaknya. Iya, dia tahu bahwa itu. Iya, udah berarti sama dengan Hawa tadi. Mantuku, anakku. Ya, itu kan masalah lahir di dalam dosa. Maria juga. Iya. Yesus juga yang melahirkan. Makanya Maria itu, Iya. Maria itu adalah perempuan suci, perawan suci yang juga manusia dosa. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak terkontaminasi dengan Maria cuma wadah, Bu. Yes. Maria itu Yes. hanya wadah. Ari, buka kamera Ari. Di sini perjanjian kekal. Buka kamera dulu Ari. Arianto benar. Ari. Kali ngomong benar dia. Kalau paham Ari ini luar biasa. Ari Yesus itu mewakili seluruh ari-ari yang ada di dunia ini. Ari Yesus. Iya. Bayi Yesus itu mewakili seluruh bayi yang ada di dunia ini. Iya kan Ari? Enggak lah. Ari. Yesus lahir kudus kok. Tanya sama Ari itu. Ari ini ya, Ari. Ari ini bukan Tritunggal, tapi dia tunggal tri. Betul ya, Ari ya? Coba Ari. Betul ya? Kamu tung tri kan? Bukan Tritung kan? Betul. Coba dijelaskan dulu. Coba kau jelaskan kenapa kau bukan Tritunggal tapi tunggal tri. Coba kau jelaskan dulu Ari. Oneness. Suaramu suara mic. Ya, coba kau jelaskan dulu Ari kepada ibu ini. Jadi dia tidak percaya Tritunggal dan tunggal tri. Kalau kamu kan begini, salah itu kalau Tritunggal, tapi yang benar tunggal tri. Coba kau jelaskan dulu Ari. Kalau tunggal tri itu satu dalam manifestasi tiga. Jadi tiga manifestasi dalam wujud satu. Kalau tiga Benar. pribadi itu salah. Tiga di dalam satu itu salah. Yang benar itu satu di dalam tiga. Tung tri kalau dia, Jadi, bukan Tritung. manifestasi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu yang benar. Berarti yang memahami Tritunggal keliru kan? Betul Ari kan? Iya benar. Iya, kan sang pencipta tapi itu dia Esa Ehad. tapi dia Pastor Rodin tung tri, bukan Tritung dia, tung tri. Sudah dapat. Silakan. Sudah dapat. Jadi Pak Arianto, selamat malam. Berarti
Satu di dalam tiga, ya, satu di Iya. dalam tiga. Iya, yang benar. Oke. Artinya Roh Kudus itu menurut Anda adalah Tuhan. Roh Kudus itu roh sang pencipta loh, roh yang membangkitkan Yesus Amasia. Maksudnya tiga pribadi Dan gitu. yang membangkitkan juga kita pada akhir zaman ntar. Iya, maksudnya satu di Roh dalam Kudus itu roh tiga. sang pencipta sendiri. Oke. Iya Bu, ya silakan Bu Karyana. Dalam yang tiga ini berapa wujudnya? Dalam wujudnya tiga, wujud Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Bapa, pribadinya Putra, Roh satu. Kudus. Pribadinya satu. Mana sih tiga pribadi? Bukan tiga Pribadinya satu. pribadi. Tiga apa? Ibu begini. Kalau Bapa itu sang penciptanya. Bapa itu sang pencipta. Kalau Firman atau Putra dan Roh Kudus itu manifestasinya. Betul. Mana? Kayak tiang awan, tiang api juga manifestasinya juga itu Bu. Iya. Punggung tangan. Iya. Punggung tangan juga itu manifestasinya. Tiang awan, tiang api manifestasinya itu banyak. Bukan hanya Putra dan Roh Kudus, tapi tiang awan, tiang api, semak duri yang terbakar itu manifestasi. Iya. Kalau sesuai manifestasi juga, sang sesuai pencipta tema, itu bisa 1 juta aja Bu, kalau bisa bahkan 1 miliar pun bisa. Benar Kalau soal sekali, manifestasi sesuai aja. tema. Tapi pribadinya satu, kalau manifestasinya bisa banyak Bu, bisa 1 juta atau lebih. Jadi satu Bapak, inilah semua, inilah Firman, inilah Satu Bapak ini yang satu Bapak sang pencipta dan manifestasinya bisa banyak. yang api, yang awan dia, yang lahir melalui Maria dia, ya. Iya, Terus? iya, itu manifestasinya. Terus, oke, dia yang disemak belukar itu dia kepada Musa. Iya, iya, itu manifestasinya juga. Loh, Tiang awan, yang tiang lahir- api. yang lahir melalui Maria dia. Iya, Dia lahir. itu firman hidup. Firman hidup itu manifestasinya juga. Oke, Betul. ketika dia lahir bermanifestasi. Oke, lahir Iya. ke bumi. Lalu ini surga kosong. Iya. Enggak, Bu. Ah, Roh Kudus, Lah. Roh Kudus, roh Yahweh itu kan bisa ada di mana-mana juga. Betul. Itu karena kuasanya, bukan karena surga kosong, enggak juga. oke. Ini Roh Kudus aja ada dalam setiap manusia kok. Yesus berdoa di sinagog. Ketika berdoa dia kepada Bapa di sorga, ya kan? Yesus ini berdoa kepada Bapa di sorga. Lalu dia yang bermanifestasi, dia berdoa kepada dia, benar? Iya, berdoa itu karena apa? Itu dia kan waktu ke dunia ini dia datang dalam dua sisi Bu, dua natur. Paham nggak kalau dibilang dua natur? Berdoa itu natur manusianya. Bu, tidak ada Tuhan yang berdoa. Masa Tuhan berdoa? Yang berdoa itu kemanusiaannya. Sejak kapan Tuhan berdoa, Bu? Tuhan itu tidak pernah berdoa. Kita yang berdoa. Tuhan itu tidak. Kalau Tuhan itu berdoa, bukan Tuhan. Yang berdoa itu kemanusiaannya. Natur manusianya, Bu. Bentar, Yesus berkata, Eli sabatani. Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku, katanya. Lalu kan surga kosong. Dia ngomong nih. Surga nggak kosong, Bu. Itu Roh Kudus ada di atas. Roh Kudus kan ada di mana-mana. Bahkan di dalam diri ibu juga ada Roh Kudus. Nggak ada. Roh Kudus tunggu di atas tuh Ari. Aduh, Bu, kalau namanya manifestasi termasuk Roh Kudus itu seberapa aja bisa ada di sorga, bisa ada di bumi, di bulan, bahkan di matahari pun kalau Tuhan mau bisa. Coba bayangkan, Bu. Jangankan di bumi, di bulan aja kalau Tuhan mau bisa. Pak, di mana dalilnya bahwa Roh Kudus itu? Ini kan kuasa, Bu. Di mana dalilnya, Pak? Di mana dalilnya? Maksudnya Iya, Roh Kudus itu roh sang pencipta sendiri, Bu. Kalau menurut Ibu Roh Kudus itu roh siapa coba?
Roh yang melekat pada Bapa. Yang membangkitkan, enggak, yang membangkitkan Yesua atau ibu bilang Yesus itu dari kematian itu siapa yang membangkitkan? Bapa di sorga. Iya, tapi apanya? Itu Roh Kudus yang membangkitkan, Ada Bu. apanya-apanya itu murni dibangkitkan. Gimana sih? Iya, tapi yang membangkitkan siapa? Ada itu Bu, nanti kalau nanti orang dibangkitkan itu dengan cara apa coba? Nanti dibangkitkan dengan cara apa? yang murni bapaknya membangkitkan anaknya yang Iya, tapi diutus. dengan cara apa? Dengan cara apa? Kan ada caranya. Menurut Anda cara apa? Ya Roh Kudus. Karena ada ayatnya begini, Bu. Roh Sang Pencipta itu roh itu yang membangkit. Anda bermutu. Roh Elohim yang membangkitkan Yesua Hamasya dari kematian. Roh itu juga yang membangkitkan kita nanti di akhir zaman, Bu. Itu ada ayatnya. Udah pusing papi. Hari ini anak pendeta Bu Karyana sama-sama anak Aduh, pendeta ibu itu kan. aja ibu tidak, ibu itu Iya. itu aja ibu nggak paham. Aduh, Bu, Elohim aja, Elohim Yahweh aja bermanifestasi dalam dua wujud. Sudah bingung. Bagaimana kalau manifestasinya 1 juta? Aku Iya. baca Tambah dulu. bingung lagi. Makasih Bang Joy. Enggak perlu itu Ibu, semua ada ibu. keperluannya. Enggak perlu begitu. Ibu tahu nggak apa itu manifestasi? Dengarkan. Tuhan itu enggak suka-suka, ada aturan, ya. Ada Iya, aturannya. tidak begini, Bu. Itu Tuhan itu tidak bermanifestasi dengan Tuhan itu bermanifestasi ada tujuannya. Apa arti Tidak manifestasi? sembarang bermanifestasi. Misalnya dalam wujud firman hidup itu ada tujuannya. Dalam wujud Roh Kudus ada tujuannya. Dalam wujud tiang api, tiang awan, punggung tangan itu semua ada tujuannya, Bu. Kalau tidak ada tujuannya buat apa? Kurang kerjaan Tuhan. Iya. Makanya ada Benar semua. juga, Bu Jadi Karyana. Elohim itu bermanifestasi itu ada tujuannya. Bahkan melalui proses kelahiran itu semuanya ada tujuannya. Manusia aja Benar, kalau benar. keluar rumah tidak ada tujuannya gimana, Bu? Iya, Kita apalagi aja. Tuhan jadi manusia kan? Benar Ah. tidak? Iya, Elohim jadi manusia kan ada tujuannya. Iya. Semuanya Terus ada kan tujuannya. Nah, kita aja kalau Karena ada dalilnya, kan kan? ada tujuannya. Iya, betul. Nah, Ini kalau logika manusia bagus, pergi logika. nggak ada tujuan itu siapa disebut apa coba? Kalau manusia pergi nggak ada tujuan, orgil lah. Masa keluar rumah baru nggak ada tujuan? Iya. Begitu juga Elohim, Bu. Elohim itu semuanya manifestasi yang dia lakukan itu ada semua tujuannya. Ah, begitu, Bu. Jadi manifestasinya itu bisa banyak, bisa 1 juta, 1 miliar. Kalau dia mau ya tetap suka-suka Sang Pencipta aja. Aku ini parkun aja dulu ya. Ibu aja bermanifestasi 2 aja udah bingung. Bagaimana kalau Iya, manifestasinya 1 juta, kenapa Bu? Bu Karyana bingung? Dari tadi Bu Karyana ini tidak hargai dia, anak pendeta tidak hargai. Iya. Seharusnya kalau ibu merasa begini, kalau ibu Karyana merasa melenceng, ibu luruskan. Ibu Karyana kan sudah debater sampai keluar di TV itu kemarin kan di gedung-gedung. Masa orang seperti ini kalau ibu merasakan bahwa pengajarannya dia ini bengkok, Ibu Karyana luruskan begitu. iya. Kalau Ibu, baru Ibu. karena di sini perang dalil Ibu, luar biasa kita dapat. Ibu, Saya catat loh. Saya catat ini. Saya catat deh. Saya dapat ilmu dari sini. Ibu pernah diskusi sama Mikana nggak, Bu? Saya nggak mau ke Mikana. Pernah diskusi sama Mikana nggak? Oh, Ari buat Mikana mentre. Ibu Karyana. Ari. Oh enggak, kalau Ari ini dia gurunya, Mikana gurunya dia. Mikana takut kalau sama dia. kalau saya sama Mikana, Bu, satu aliran. Satu aliran dia, tungtri, bukan tritunggal, tungtri ya. Iya. Tungtri ya. Iya, Bukan tungtri itu yang tritung benar, dia. tungtri bukan tunggal tapi tungtri. Tunggal tri itu yang benar. Kalau Edis, Bu, tritunggal makan 3 bayar 1. Makan 3 bayar 1 Nah, kalau itu dia, salah. kalau Itu tritunggal juga salah. makan 3 bayar 1. Kalau Ari makan bayar Ah. 1 makan 3, betul?
makan satu bayar 3. Jadi yang 2 itu amal. bisa. Amal Bonus. betul, sedekah betul. Iya sedekah. Ari dia Sedekah Ari itu dia 2. ibu pendeta ini tidak percaya Ali kalau ari-ari Yesus itu mewakili seluruh ari-ari bayi di dunia kan? Bayi Iya, Yesus mewakili mewakili, seluruh ada bayi di 7, dunia. iya. Jelaskan Ari. Iya mewakili, itu mewakili. Oke, Jadi aku itu ada tujuannya. Oke. Semua aku itu paham. Elohim itu lakukan ada tujuannya semua. Ya udah, dengerin aku sekali nih saja ya. Mewakili ari-ari bayi-bayi, ya. Ari bayi Iya. di masa Ah, ah. air bah, semua bayi-bayi di situ metong dibuat Tuhan, dilenyapkan. Hanya 8 orang yang selamat. Lalu ketika Iya. Anda katakan mewakili ari-ari bayi, kenapa itu dilenyapkan? Apa alasannya? Coba jelaskan. Kenapa bayi-bayi itu tidak Ya, selamat? Enggak Bu. Nanti kalau kan belum diselamatkan, belum terjadi kiamat Bu, belum terjadi penghakiman. Nanti kalau hari kiamat baru dibangkitkan. Bangkitkan ke Jadi surga bukan lagi. sekarang. Ke surga Hah? lagi. Ke surga lagi Ya bayi-bayi iya. itu. Iya. Enggak dibangkitkan Bu. Maksudnya dibangkitkan nanti kalau hari penghakiman. Ke surga lagi bayi itu. Bukan. Kenapa? Sekarang gini, aku gini ya. Ada bayi-bayi pada saat zaman Herodes, karena mereka mencari Yesus, datang Raja Herodes mengatakan, bunuhlah bayi-bayi di bawah 2 tahun. Lalu mereka ada berapa ribu bayi dibunuh pada saat itu. Itu bayi mati martir. Kalau Iya. kalau percaya nggak Anda, itu mati martir dibangkitkan dan dinaikkan ke surga, benar? Iya benar. Oke, ini bandingkan dengan pada saat di zaman air bah. Bayi-bayi yang mati pada saat itu, ketika Nuh mengatakan kepada seorang ibu, "Ibu, biar ku selamatkan bayimu." Tidak. Anda bermimpi. Tidak ada itu air bah. Lalu benar air bah datang. Lalu mereka laknat semuanya. Ya, habislah mereka semua. Bayi-bayi itu. Apakah bayi-bayi itu adil dinaikkan lagi? Ibunya tidak akan menerima. Itu bayi saya, nggak bisa naik ke surga. Itu akan protes. Nah, ketika bayi-bayi yang dibumbun itu, yang di zaman Herodes, layak nggak itu ke surga? Layak, karena mereka mati martir. Coba bedakan dulu mati martir dengan mati karena dosa orang tuanya. Dia ikut orang tua. Anda harus bijak menyikapi itu. Jangan bilang begitu mewakili semua ari-ari bayi di bumi ini. Tidak. Oh. Enggak juga ya. Bu, itu kan nanti itu kan yang tentukan, yang bayi-bayi di air bah nanti itu kan yang tentuin dia selamat atau tidak kan, bukan kita yang tentuin itu. Betul juga, betul. Keputusan dari Elohim. Tapi Anda tidak bisa membedakan Betul mana yang juga. baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita harus tahu memilih mana yang selamat, mana tidak selamat. Kalau sudah tahu kebenaran, begitu Iya saudara. benar Bu, benar. Enggak, itu aja si apa? Yang pengkhianat si apa? Yudas. Yudas. Yang mengkhianati Yesus sama si Edis. Yudas Iskariot. Selamat atau tidak, orang-orang teolog aja dia nggak bisa tentuin kalau dia selamat atau tidak. Ya itu keputusan. Iya, benar juga ya. Keputusan Elohim. Benar juga, benar. Ada nggak yang nentuin bilang Yudas Iskariot itu tidak selamat? Aku yang berani Yudas tidak selamat karena dia udah Oh, mengakhiri berarti ibu diri. bernarasi, ibu berasumsi. Itu asumsi Orang yang ibu. bunuh asumsi. diri, orang yang mengakhiri dirinya sendiri tidak ada lagi, udah tertutup pintu Oh, kasihan buat dia. asumsi ya Arya. Ada dalilnya. Betul, Ada dalilnya. betul. Iya, tapi Betul. itu asumsi aja Bu. Iya. Orang yang sudah mengakhiri dirinya sendiri, dia tidak akan dapat kerajaan surga karena dia sudah Betul. mendahului Tuhan. Orang yang bunuh diri tidak ada lagi kesempatan buat dia bertobat. Sudah selesai. Betul Bu, betul Bu, betul. Ada dalilnya. Iya, tapi itu bukan saya bilang yang bunuh diri. Kan saya ngomong tentang Yudas. Siapa Yudas tahu di bunuh akhir diri. terakhirnya dia bertobat Bu. Tidak, dia bunuh diri. Tapi coba
pendeta-pendeta ada nggak yang memutuskan bahwa dia 100% tidak selamat? Itu pun pro kontra Ada Pak juga, Bombom, Bu. Pak Bombom Ada. kemarin, Juga. ada Pak Betul Bombom, juga Arya. Pak Bombom Masih kemarin Rudi Pak Sanudi. Johannes. Ada Pak Bombom. Yohanes mengatakan dia selamat karena Tuhan sudah memilih dia. Lah Tuhan sudah menubuatkan bahwa Judas akan menjadi apa? Menjadi pengkhianat, menjadi pengikut Oh iblis. iya. Ada, betul. Betul. Sudah tertulis. Sudah Enggak, dinubuatkan Bu, Tuhan. enggak, Bu. Ini aku kasih tahu Ibu ya. Jadi waktu zaman air bayi itu janin-janin sama bayi-bayi itu pada zaman air bayi itu, Bu. Itu selamat dia, Bu, karena Oh iya. sebenarnya itu kalau dosa waris itu salah, Bu. Kalau dibilang Iya betul juga. dosa waris itu benda ada di Bible, Bu. Yang ada itu Kalau harta waris ada ya? bukan. Tidak ada itu namanya dosa waris. Betul. Kalau Ibu betul bilang sekali. ada dosa waris itu mana, coba tunjukkan ayatnya di Bible, ada nggak dosa Coba waris? Bu Karyana Ada. tunjukkan ayatnya. Enggak ada itu Betul namanya hari ini dosa. betul. Bu, bisa tunjukkan sama saya itu ayatnya tentang dosa waris ada nggak? Betul juga betul. Tentang dosa waris. Bu, yang Iya, Anda, tentang dosa waris. Anda mengerti nggak dosa waris itu seperti apa? dosa waris itu dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa sampai Wih, sekarang benar. itu. Bukan diwariskan. Dosa yang Gini, diwariskan ke keturunannya. Artinya dosa diwariskan itu sifat dosanya yang cenderung melakukan dosa. Oh iya Itu. betul Bu. Bukan, Jadi- Enggak, begini Bu. Dosa itu Dosa waris ditanggung masing-masing, bukan dosa Adam kutanggung, tidak. Tapi sifat dosa yang dari Adam itu Iya. diwariskan kepada saya. Iya, betul. Sifat betul. dosa yang benar itu sifat dosa, bukan dosa waris itu. Dosa waris itu enggak ada, yang benar Betul, adalah Mas. sifat Pintar. dosa. Jadi yang waktu zaman air Nuh, waktu zaman air Nuh mereka belum berdosa, Bu, tapi sifat dosanya sudah dia bawa, tapi belum melakukan dosa. Oh Kan iya. Bicara iya. aja kan masih bayi. mereka belum bisa. Masih dia bayi, belum kan? berdosa, baru sifat dosa yang dia punya, Iya. tapi belum melakukan dosa, jadi mereka selamat. Betul sekali. Begitu. Betul. Karena belum melakukan dosa, baru sifat dosanya yang Betul. janin-janin dan bayi-bayi yang punya itu, Bu. Jadi nantilah selamatlah mereka. Betul. Begitu. Karena dia belum berdosa, baru sifat dosa yang mereka Baru miliki itu sifat. yang benar, Bu. Betul. Jadi gini, Baru sifat dosa, belum punya dosa. adil nggak menurutmu, Jadi- Arianto nggak dengar orang lain ngomong satu-satu. Ganti-gantian. Saya belajar loh, saya tulis loh. Belajar, saya Iya. belajar. Silakan. Adil nggak menurutmu Arianto Pita? Menurutmu adil nggak seorang ibu, ya kan? Dia bukan orang baik-baik. Dia tidak menurut Tuhan. Lalu pada saat lahir anaknya bayi, Tuhan datang pas di akhir zaman. Lalu ketika Tuhan mengatakan anakmu akan diselamatkan ke surga. Adil nggak menurutmu seorang ibu mengatakan, iya, selamatkanlah anakku ini karena aku yang berdosa, Betul ya juga. kan? Ya? Menurutmu apakah seorang ibu rela memberikan anaknya pisah dari dia karena ini masih Betul bayi? juga, Bu. Betul. Ikut dia atau dia rela memberikan dia dibawa ke apa? Menurut Iya, Anda, iya, udah betul, timbangnya aja dalam hatimu sendiri bagaimana? Betul. Ya, Gimana, Tuan? justru Ibunya orang lah. tuanya itu senang. Justru orang tuanya senang, Bu. Iya. Karena Enggak. Kalau menurut ibu gimana? Jadi ibu mau ikut juga kan? Ibu Iya. nggak bisa ikut. Tapi hati ibu kan mau ikut juga, tapi nggak bisa karena tidak taat kepada perintah Elohim. Coba ibu iya. juga taat ke Betul, perintah betul, Elohim, Ari. pasti ibu ikut juga. Betul, Tetapi betul sekali. bayi dan janin ibu ikut selamat karena belum berdosa, baru sifat dosa dia punya. Tapi ibunya udah berdosa. Betul. Ibunya sudah punya dosa, jadi nggak selamat. Tetapi Masuk.
bayi sama janinnya selamat karena belum berdosa, baru sifat dosa yang dia punya. Belum punya dosa, baru sifat dalam dirinya yang sifat Betul, dosanya betul. yang dia punya. Betul, Nah, betul, betul. tapi kan ibunya kan sudah berdosa, jadi nggak selamat, Bu. Elohim nggak bikin selamat mereka. Jadi Begitu, Betul. adil Bu. menurut Anda ya? Ya adil lah. Adil seorang ibu berpisah dengan anaknya? Ya itu kan sudah aturan Elohim, masa kita yang mau nentuin? Kalau aturan Iya, Elohim betul. sudah begitu, masa ibu mau protes sih? Berarti Iya, ibu betul, betul, ibu mau betul. ngatur Elohim kalau begitu. Jadi Iya, kalau anak betul. iblis baik tetap selamat. Kalau anak iblis, Ada jelmaan iblis baik dia tetap selamat ke surga. bayi kan orang tuanya yang jahat, belum kan bayinya kan Oh, belum jadi bayi punya iblis dosa. juga ke surga. Teman-teman, bayi iblis katanya ke surga. Oke? Tapi nggak ada ayatnya, Bu. Mana ayatnya? Nggak ada kan? Saya nggak berani katakan karena ayatnya nggak ada. Oh iya, betul juga, betul, betul. Begitu, Bu. Jadi nggak Ayat Bu begini, Karyana, ada ayat Bu. Jadi pertanyaan ibu saya nggak bisa jawab karena saya belum temukan ayatnya. Kalau ada ayatnya ya saya bilang iya. Ada nggak ayatnya itu kan asumsi ibu aja. Itu namanya asumsi, Bu. Iya bagus pakai ayat Bu, karena ini sama-sama anak pendeta, tapi Bu Karyana ini kan beliau sudah diskusi sampai live Jadi di enggak YouTube, di apa kan? sebenarnya kalau kita di Kristen, kalau ada pertanyaan baru tidak ada di Bible, jangan Jadi ada kalau tidak ada di dalilnya. Bible ya. Oh sabar, Mana coba? Pak Mana? Arianto. Begini, anak pendeta Arianto katanya Ibu Karyana lagi cari dalilnya. Saya suka sama Bang Ari karena langsung minta dalil. Tapi Bu Karyana ini tegas sekali nih, luar biasa nih. Saya dapat ilmu banyak loh. Saya Ya, saya catat tidak ini. bisa karena Luar biasa ya. kayaknya itu nggak ada ayatnya nggak ada ayatnya di Injil itu. Jadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Seperti biasa kita pun tak dapat komentari banyak, yang dimana mereka ini hanyalah orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Ketika berdebat pun ya hanya itu dan itu, tidak ada lain tiada bukan ya, hanya cacian, makian, hinaan ya, yang pada akhirnya membuat mereka malu sendiri atas lisan mereka sendiri, atas fitnahan mereka sendiri. Karena memang orang-orang kafir itu ahlul fitnah, ahli dalam fitnah ya. Tuhan saja difitnah ya. Apalagi nabi-nabi yang tidak mereka akui, nabi-nabi yang mereka ingkari, sudah barang tentu akan mereka hina-hina dan sudah barang tentu akan mereka celah-celah. Itulah kelakuan ataupun perilaku orang-orang kafir. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bidusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.